Oke, hai creative people, balik lagi di sini. Kamu lagi bingung mau pilih jurusan kuliah atau penasaran sama jurusan yang katanya cuma modal gambar doang? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Nah, simak sampai habis nih, karena kita bakal bahas dari definisi sampai tips survivalnya. Oke nih, poin pertama, apa sih itu DKV? Singkatnya ya, DKV adalah ilmu yang mempelajari cara menyampaikan pesan dalam kurung komunikasi menggunakan elemen visual seperti gambar, teks, warna, dan lain-lainnya agar efektif dan bisa mempengaruhi audiens. Jadi DKV itu bukan sekedar menggambar bagus loh ya, tapi gimana caranya gambar itu bisa buat ngomong, komunikasikan makna atau untuk ya jualan. Nah, poin kedua. Nah ini nih, yang sering banget salah kaprah itu. Apa itu bedanya desain dengan seni? Nah, seni atau bisa kita kategorikan sebagai fine art itu merupakan bentuk ekspresi diri. Seniman itu bikin karya untuk memuaskan batinnya diri sendiri. Ya kalau misalnya orang nggak paham ya itu ya nggak masalah, karena pada akhir-akhirnya ya, seni kan subjektif lah ya. Nah kalau desain itu tentang pemecahan masalah. Desain dibuat untuk orang lain, kayak contohnya klien atau audiens. Kalau misalnya mereka nggak paham ya desainmu gagal. Jadi desain itu harus objektif dan fungsional. Namanya juga DKV lah ya. Komunikasinya itu sebagai nilai utama yang perlu kita angkat dalam materi ini. Jadi ingat ya, namanya desainer itu problem solver, bukan cuma seniman. Nah ini nih, poin ketiga. Kalau misalnya masuk DKV, belajarnya apa aja ya? Jadi di DKV itu mata pelajarannya cukup banyak. Yang paling sering ditemukan itu ya nirmana atau dasar rupa bisa dibilang ya. Ada juga tipografi, yaitu seni dalam huruf, ilustrasi, fotografi, videografi, hingga di beberapa kalangan ya animasi. Tentunya namanya DKV itu pasti nggak cuma praktek doang, pasti juga ada banyak belajar teori dan juga belajar sejarahnya juga loh. Seperti kayak sejarah seni rupa, terus terkadang ya psikologi mengenai persepsi, ada juga nih marketing, terus juga diikuti lagi sama adanya branding. Jadi di matkul DKV itu otak kiri dan otak kanan itu bakal benar-benar diperas gitu loh. Kamu diajarkan untuk berpikir kritis. Kenapa sebuah logo harus memiliki warna ini? Mengapa bentuknya harus seperti ini? Mengapa harus memiliki nuansa seperti ini? Atau juga ya mungkin kenapa layout harus begini dan lain-lainnya. Nah, untuk poin keempat, tahapan membuat karya di kafe. Ya, namanya desain itu nggak langsung turun dari langit gitu lah ya, nggak langsung tiba-tiba ada gitu. Wow. Semua dimulai dengan proses. Paling dasar dalam dunia DKV itu adalah brief. Jadi brief itu ibaratnya kayak dokumen kecil yang berisikan tentang masalah atau kepentingan yang dimiliki oleh klien ya. Yang diikuti kemudian dengan riset, kayak targetnya buat siapa, mengapa kita bikin apa, dan kalau misalnya untuk orang seperti apa, kita kira-kiranya perlu nambahin apa gitu. Habis itu lanjut ke brainstorming ide. Brainstorming sendiri itu berarti kita mengambil contoh-contoh yang sudah kita miliki, kayak jawaban-jawaban yang udah kita punya, kita jadikan satu untuk menyelesaikan masalah ini atau membuat satu desain itu. Habis itu kita buat nih sketsa kasar atau enggak rough sketchnya, kira-kira nanti bentuknya kayak gimana kita tentukan dulu. Setelah itu kita baru nanti eksekusi di komputer atau laptop misalnya. Ya nanti setelah itu, nah ini bagian yang paling ikoniknya ini, revisi. Pasti semua anak DKV itu pasti akan revisi. Setelah kamu memiliki desain yang konkret, kamu serahkan ke klien, mereka minta perubahan sedikit, nah itu revisi seperti itu. Dalam dunia DKV itu pasti akan diulangi sampai ya berkali-kalinya lah ya. Jadi ya namanya proses logis ini pasti ada garis yang akan kamu tentukan sendiri ya. It's part of the journey. Kalau lulus DKV kerjanya jadi apa? Ini cukup penting sih. Sebagai lulusan WNI apalagi ya, sebenarnya untuk DKV sendiri di negara kita ini cukup maju bisa dibilang ya. Cangkupannya cukup luas. Kamu ya secara garis besar bisa jadi graphic designer di agensi,
UI atau UX designer di startup teknologi, atau mungkin kalau kamu suka gambar bisa jadi ilustrator buku, bisa jadi animator. Kalau suka editing dan fotografi bisa jadi video editor, fotografer, sampai ya siapa tahu ya art director. Atau mungkin nih, kalau kamu suka yang di luar nalar ya, atau yang berpikir sendiri, kamu bisa jadi kreatifpreneur, buka studio desain sendiri. Di era digital ini hampir semua bisnis itu butuh konten visual. Jadi ya untungnya ya semua orang di sini itu poinnya terbuka lebar. Ada lagi nih poin keenam, kelebihan dan kekurangannya. Namanya namanya hidup lah ya, pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Untuk ini ya, kelebihannya itu kuliahnya seru ya, nggak selalu menghafal, pakaiannya juga biasanya bebas. Kamu juga bisa freelance, cari duit sejak semester awal, dan kepuasan saat lihat karyamu dipajang itu ya priceless lah ya. Untuk kekurangannya ya tentu masalah utama dari DKV itu yang sering dialami ya biaya aja. Alat yang biasanya diperlukan anak-anak DKV itu main mahal, kayak laptop, kamera, cat, dan juga waktu. Waktu itu penting dalam dunia DKV. Namanya orang mengerjakan tugas cenderung biasanya sampai begadang malam-malaman. Jadi kalau bisa diusahakan time management yang baik. Kalau ada hal-hal gak penting yang ya kebutuhan tersier lah ya, seperti main game dan lain-lainnya, mungkin kalau ada tugas bisa dinantikan dulu ya. Dan tentunya mental, namanya revisi terutama dari dosen dan klien ya harus berani dan kuat juga ya. Nah, ini dia poin ketujuh, tips dan triks nih. Nah, yang tadi aku bahas di awal video, cara tips atau ya tips lah ya untuk survive di TKV itu seperti apa sih? Seperti yang tadi barusan aku bilang, manajemen waktu. Kalau ada tugas kerjain sekarang, jangan ditunda. Nanti di akhir hari pasti kegigit kamu. Kedua, penting juga ini cari referensi. Paling dasar ya buka Pinterest atau Behance mungkin kalau kamu punya akunnya. Pokoknya sering-sering referensi lah biar kamu nggak kehabisan ide gitu. Tiga itu self learning. Jangan lupa, jangan cuma andalkan materi dari dosen, kamu juga harus mulai belajar sendiri, mulai mengembangkan skill secara pribadi. Mau kayak itu dari YouTube, dari Instagram atau website-website lainnya. Dan tentunya ini paling penting ini, apalagi kalau kamu nyari kerjaan, portofolio. IPK itu ya penting jujur ya, tapi portofolio itu yang akan pada akhir harinya menentukan kamu itu kerjanya nanti jadi apa. Jadi walaupun nilai IP kamu tinggi, namanya portofolio itu pasti jauh lebih tinggi saat kamu mencari kerja nanti. Oke, sekian saja sih dari situ. Kilas, nggak perlu lama-lama, nggak perlu susah-susah. Sekian dari saya, terima kasih.